Pemerintah Inggris mengambil tindakan tegas dalam penggunaan sedotan plastik. Per April 2020, sedotan plastik beserta pengaduk minuman berbahan plastik dan cotton buds atau kapas untuk telinga tidak boleh lagi digunakan di Inggris, kecuali untuk beberapa alasan seperti pertimbangan medis. Berbicara tentang penggunaan plastik, sebuah bar di Twickenham, Inggris sudah selangkah lebih maju. Alih-alih memakai sedotan plastik, di sini pengunjung hanya bisa menikmati minumannya dengan sedotan kertas. Mereka menyadari betapa pentingnya larangan menggunakan sedotan plastik. Apalagi pemerintah Inggris akan melarang pemakaian sedotan plastik, cotton bud atau kapas untuk telinga, dan pengaduk minuman berbahan plastik secara tegas mulai April 2020. Pengecualian berlaku bagi beberapa kondisi seperti kebutuhan medis. Something as small as a straw, we can all do our part and it makes a big difference in the end. Somebody gives me one at a bar, I'll say please don't, but then they'll throw it away. If they put it in your drink, they'll just throw it away, so it's good, replace it with paper. Keputusan pemerintah tak terlepas dari desakan kelompok pemerhati lingkungan April lalu. Langkah cepat diambil guna mengatasi polusi plastik. Meski demikian, masalah pencemaran lingkungan perlu kebijakan lebih dalam karena masih banyak jenis sampah plastik yang mengotori lautan. We know that these three items do turn up on our beaches. They're normally in the top 10 most commonly found items on beaches, but it is just three items. There is a lot more kind of plastic pollution out there. We have plastic coming from our clothing, it's even in paint, from the tyres on our cars. Plastic is everywhere, so we need a lot more action from the government. Menurut lembaga Ocean Conservancy, sekitar 150 juta metrik ton plastik berakhir di lautan setiap tahunnya. Hal ini tentunya membahayakan ekosistem laut. Ya, informasi tadi menutup perjumpaan kita di Kompas Bisnis, saudara. Saya Mahasiswa Tarigan pamit. Sampai jumpa.